Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali, hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Nah, salah satu pilar demokrasi ini adalah pers juga ya, kebebasan pers ini menjadi hal yang penting bagi kita, bagi para teman-teman media, rekan-rekan media untuk menyuarakan suaranya. Nah, lalu bagaimana pers di Sumatera Selatan sendiri? Hal inilah yang akan kita bahas dalam Suara Sriwijaya hari ini dengan tema peran pers di Sumatera Selatan. Kebetulan nih hari ini sudah hadir Ketua PWI Sumatera Selatan yang kemarin baru saja dilantik pada tanggal 25 Maret 2023. Ada Pak Kurniadi ST, Ketua PWI Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Kurniadi? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, selamat sudah dilantik kemarin menjadi Ketua PWI di Sumatera Selatan. Ya. Periode? 2024 sampai 2029. Oh, 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun. Oke, selamat ya Pak. Dan ada Direktur UKW, Uji Kompetensi Wartawan, ya bener gak ya? PWI Ya. Pusat, ada orang pusat ini ada Bapak Dr. Haji Firdaus Komar MSI. Pak Doktor, apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat walafiat. Luar biasa, ini berarti habis menghadiri ini juga, pelantikan juga kemarin ya? Iya, betul. Jadi serah terima sekali lagi. Serah terima dari Ketua PWI yang sebelumnya. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ada yang menerima. Oke, sekarang ke Direktur UKW PWI Pusat. Selamat juga ya Kak Firdaus ya, sudah menjadi Pak Direktur ini. Iya dong, insya Allah lah. Insya Allah Pak. Insya Allah lebih baik. Lebih baik, amin. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih tentang peran pers di Sumatera Selatan. Pemirsa, kami bukan hanya berbincang bertiga saja. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Nah, oke, saya ke Pak Ketua ini yang baru ketua semua, satu ketua, satu direktur ya. Pak Ketua, ini kemarin baru pelantikan. Nah, jadi lagi fresh-freshnya gitu ya. Apa aja nih program-program PWI ini yang terbaru ini Pak Ketua? Ya, dikarenakan seperti yang dibicarakan bahwasannya kita baru saja dilantik. Nah, baru saja dilantik berarti kita tuh semua melakukan program-program atau pembaruan semua daripada ada 7 bidang kalau tidak salah daripada organisasi profesi wartawan tadi. Ya, sementara kita juga tetap menjalankan program-program yang belum diselesaikan oleh pengurus PWI sebelumnya. Melanjutkan. Ya, kita melanjutkan program. Nah, kenapa kita lihat ada program-program yang kita anggap hal-hal yang positif, ya itu tetap kita jalankan. Nah, untuk program jangka pendek maksud kami, kami juga kemarin juga sempat sudah berdiskusi dengan pihak PWI Pusat dan sekaligus Pak Firdaus selaku Direktur UKW, bahwasannya kita itu sekarang sudah membuka diri melakukan orientasi penerimaan anggota orientasi penerimaan anggota PWI yang belum tergabung maksudnya wartawan agar tergabung di PWI. Dan langsung pada April ini juga ada 8 kelas itu melakukan uji kompetensi wartawan. Dan kemudian kita kembali ke penyusunan program-program atau bidang-bidang tadi, kita juga sudah membentuk bidang hukum ya, LBH, dan kemudian kita juga ada PWI Peduli, terus kita membentuk Bapilu, kemudian ada beberapa koperasi dan lain-lain sebagai mana yang diterapkan sesuai dengan PDPRD yang ada. Artinya PWI ini mengakomodir lah ya kebutuhan para wartawan khususnya di Sumatera Selatan gitu ya Pak ya. Oke Pak Direktur, Pak Firdaus. Ini kan kita orang lama di media gitu ya. Nanti kita akan ngomongin UKW-nya ya, pasti kita akan ngomongin. Tapi kita mau merefleksi dulu sih bagaimana sih, karena kita temanya peran pers di Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya juga Pak Firdaus ini juga merupakan Ketua PWI Sumsel. Bagaimana Pak Firdaus sendiri merefleksi perjalanan pers di Sumatera Selatan sendiri? Ya baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan peran, tugas, tanggung jawab, fungsi ya yang berkaitan dengan pers secara keseluruhan. Apa yang terjadi di Sumatera Selatan sebenarnya apa yang menjadi
kaitannya dengan nasional. Jadi yang dilakukan oleh PES yang dalam kaitan ini media-media yang di Sumatera Selatan khususnya, bagaimana mereka tetap melaksanakan tugas itu. Yang pertama itu sesuai dengan pedoman yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang PES. Artinya koridornya yaitu tetap mengacu atau berpedoman pada regulasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang telah dilakukan dan proses dilakukan berkaitan dengan posisi media di Sumatera Selatan, PES di Sumatera Selatan, bagaimana mereka melakukan satu kolaborasi berkaitan dengan tugas fungsi itu untuk menghadapi persoalan yang dihadapi berkaitan dengan di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi kalau kita bicara 3 aspek itu, satu aspek PES, kemudian 2 aspek lagi adalah aspek masyarakat atau publik, kemudian aspek yang ketiga adalah pemerintah atau yang berkaitan dengan korporasi ya. Nah, bagaimana ketiga aspek itu bisa bersinergi sehingga apa yang menjadi rel masing-masing itu untuk melakukan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Nah, kalau ditanyakan misalnya bagaimana apakah PES itu sudah baik atau sudah melakukan tugasnya secara penuh. Nah, ini merupakan satu proses. Kalau tadi dibilang bahwa PES itu merupakan satu pilar demokrasi yang keempat, artinya setelah eksekutif, yudikatif, legislatif, bagaimana PES memenuhi ruang itu untuk memberikan satu tugas dan tanggung jawab yang on the track lah seperti itu. Oke, bagaimana ya? Pokoknya sesuai dengan aturan Undang-Undang Pers, masih Undang-Undang nomor tahun 99 ya Pak ya? Undang-Undang nomor 40 tahun 99 Iya, tahun 99 ya, masih itu ya, belum ada revisi ya? Ya, sementara ini belum ada. Sementaranya belum ada ya. Sudah mengakomodir nggak tapi menurut Pak Firdaus ngelihatnya ini? Ya, kalau kita ditanya mau akomodir kan ke undang-undang itu kan lahir setelah reformasi 98, 99 lahir undang-undang PES dan itu merupakan suatu jawaban atau antitesis terhadap kondisi sebelumnya kan, Orde Baru. Dan ketika masuk reformasi semangat untuk melakukan suatu perubahan yang luar biasa pada waktu itu dan kalau saya atau tokoh-tokoh PES menganggap bahwa undang-undang itu sudah sangat mengakomodir ketika membandingkan ketika zaman dulu. Dibandingkan Orde Baru. Iya. Oke, karena kan udah lama nih Orde Baru ke reformasi ini. Iya betul. Dan artinya memang ada evaluasi ya terkait dengan beberapa item misalnya berkaitan dengan konten-konten yang pasal-pasal yang kira-kira memang masih menimbulkan satu persoalan ya terkait dengan posisi tugas tanggung jawab PES itu sendiri ya. Seperti apa tuh? Misalnya berkaitan dengan kepemilikan PES, kemudian kepemilikan yang menguasai media, banyak hal terkait dengan perkembangan teknologi saat ini ya, misalnya digital global yang begitu luar biasa, misalnya perkembangan media sosial yang sangat luar biasa pada saat ini juga harus bisa mengimbangi atau mengakomodir berkaitan dengan perkembangan yang luar biasa tersebut. Oh ya, karena tahun 99 belum begitu masif ya. Apalagi sekarang kan platform digital kan sudah keluar juga dari Perpres tentang publisher rights ya misalnya. Itu juga untuk mengakomodir bagaimana hubungan antara platform global itu dengan media PES ya. Itu yang sedang dibahas di Dewan PES saat ini. Oh, oke. Baik. Nah, Pak Kurnaidi ini gimana? Kan sepanjang perjalanan pers di sini ya, kalau dulu kan kita medianya konvensional gitu ya, ada koran, kemudian juga ada TV, ada juga radio. Sementara sekarang juga sudah banyak sekali platform-platform digital, sudah banyak siapapun istilahnya bisa lah ya menjadi pers gitu. Nah, kalau Pak Kurnaidi sendiri lihatnya nih bagaimana nih Pak Ketua nih? Menyepaki siapa saja yang bisa jadi PES. Betul. Ya, sebenarnya siapa saja sih bisa menjadi seorang PES atau seorang wartawan. Namun belum tentu mereka itu mampu. Oke. Belum tentu mereka itu mampu jadi PES. Nah, karena PES itu sangat penting perannya. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Firdaus tadi, bahwa PES itu merupakan pilar keempat daripada demokrasi. Nah, berarti PES ini secara tidak langsung, suka tidak suka, ya harus ikut berperan. Harus ikut berperan guna memberikan kepercayaan publik. Memberikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap PES. Nah, PES itu akan hadir seketika. PES itu kalau karya-karya jurnalis mereka itu akan memuat atau mempublikasikan berita yang independen, akurat, dan berimbang. Betul. Nah,
Nah, untuk mencapai ini ya, makanya kita kembali ke tadi, belum tentu mampu jadi seorang pers. Nah, untuk mencapai hal ini tentunya membutuhkan wartawan profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk mencapai keprofesionalan Wisme ini tadi, tentunya itu tadi perlu kompetensi. Nah, karena PWI ini menekan seluruh anggota PWI ini wajib kompetensi standar Dewan Pers. Nah, jadi kalau mengatakan semua orang bisa menjadi pers, bisa menjadi pers. Tapi semuanya belum tentu mampu menjadi seorang pers. Karena pers itu harus benar-benar independen dan idealis menjadi seorang pers. Ya tidak mudah menjadi seorang pers yang profesional tadi. Gimana Pak perjalanannya? Tentu sudah berapa puluhan tahun ini Pak ya di dunia pers ini? Tidak juga. Enggak, belasan atau? Enggak juga, paling sekitar belasan tahun. Karena saya tuh yang aktif ya, aktif paling 19 tahun koma lah. Wah. Aktifnya. Nah, sebelumnya belum begitu aktif. Hanya sebatas megang kartu menjadi pers ya, sebelum sepertinya tadi kita anggap yang belum mampu menjadi wartawan. Oh gitu, mengakuinya seperti itu ya, enak yang sadar segitu ya, sadar jadi. Iya, sadar diri. Oke, jadi selama 19 tahun itu merasa istilahnya sudah mampu lah Pak ya, sepanjang itu ya, maksudnya sebagai insan pers yang independen tadi. Ya, rasa saya. Apa itu yang dilakukan pada sepanjang itu Pak? Maksudnya memberitakan apa, konten-konten yang seperti apa? Ya pengalaman pers sih banyak sih. Betul, pasti sih. Banyak sekali. Pers ini kan merupakan profesi dong. Iya, betul. Nah, merupakan profesi. Jadi apa namanya tuh, profesi ini berarti risiko. Pers ini bukan pekerjaan. Bukan pekerjaan, namun pers ini merupakan profesi. Profesi ini risiko. Berarti seperti yang telah kita lihat ya, bahwa banyak sekali tantangan, rintangan ya. Pers itu di mana-mana. Sering juga terjadi di daerah Sumsel sendiri. Ada kekerasan dan ada ancaman dan bagaimana. Nah itu. Ini tanggung jawab karena ini profesi. Nah, makanya kalau kita lihat dengan adanya profesi ini tadi, ya berarti wartawan ini harus benar-benar dapat dapat tanggung jawab masalah profesi ini tadi. Oke, baik Pak Firdaus gitu. Iya. Pers ya, wartawan ini adalah sebuah profesi gitu ya. Karena nah seperti kata Pak Ketua tadi ini bahwa memang tantangannya besar sih Pak ya. Betul. Pak Firdaus selama perjalanan menjadi pers nanti kita akan ngebahas seperti kata Pak Kurnaidi tadi, penting sekali yang wartawan yang berkompetensi. Betul. Nah, untuk menuju kompetensi itu kan tentu banyak tahapan-tahapan panjang juga ya, perjalanan-perjalanan untuk bisa mencapai itu gitu ya. Boleh di-share nggak perjalanan-perjalanan itu dulu baru kita mencapai ke kompetensi. Tapi setelah jeda iklan dulu nih pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung di line telepon di 0711 311454. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh merdu suara azan, tanda berbuka untuk semua. Sungguh rindu bulan Ramadan, tiba kewajiban untuk berpuasa. Saya Haji Heri Amalindo, Bupati Penukal Abal Petang Ilir, dengan ini mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini menambah keberkahan bagi kita yang menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah,
Minggu depan, Elis dan Evan ujian akhir kenaikan kelas. Wajib membawa buku latihan ujian dan buku ibu. Bah, sudah 3 hari emak juga belum dapat bayaran dari juragan kebon. Beras udah habis. Beras ini ge dikasih kucing mimin karena ke sahur. Insya Allah, Abah usahakan uangnya besok. Wakina adzabannar. Uis, ini buku buat latihan ujian, dipakai ya. Makasih ya, Asep. Iya, sama-sama. Kenapa, Neng? Bang, tolong, Bang. Bang, tolong anterin ke klinik ya, Bang ya. Bu dokter! Bu dokter! Hati-hati, pelan. Oh, ini istrinya mau ngelahirin ya kayaknya. Cepet deh, datang ke klinik kita ambil pengobatan yang bersalin dong. Selamat ya Pak, bayinya perempuan cantik. Ini yang bantu. Terima kasih Abah telah menolong. Abah, saya dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena Abah menyelamatkan istri dan anak saya. Itu Abah pulang. Sedikit rezeki mohon diterima ya Abah ya. Semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat ya Abah ya. Abah turun nuhun, bayinya sehat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Peran pers di Sumatera Selatan masih jadi tema kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711-311-454 bersama dengan Ketua PWI Sumatera Selatan dan juga Direktur UKW PWI Pusat. Oke, Pak Firdaus tadi kita terputus ya. Untuk mencapai ya, untuk bisa mendapatkan kompetensi ini, perjalanan sepanjang apa sih emang ada ini ya? Maksudnya apa harus 10 tahun kah, kayak 19 tahun kayak Pak Ketua ini ya gimana? Ya, jadi begini, berkaitan dengan pelaksanaan kompetensi, uji kompetensi wartawan ini kan sebenarnya kesepakatan dari Komunitas Pers Indonesia. Pada waktu itu 2010 Hari Pers Nasional di Palembang ditandatangani Piagam Palembang namanya. Pada waktu SBY jadi presiden hadir. Dan saat itulah secara tanda tangan kesepakatan seluruh pemilik media se-Indonesia untuk meningkatkan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan Indonesia, SKW namanya, standar kompetensi wartawan Indonesia. Dan diakomodir oleh Dewan Pers. Dan mulai pada waktu itu 2011 sampai saat ini diterapkanlah namanya uji kompetensi wartawan. Kenapa uji kompetensi wartawan itu dilakukan? Karena memang pada saat itu ada semacam kegalauan ya, gejala bahwa wartawan itu dicap tidak berkualitas, tidak profesional. Ya, Kenapa tuh? Ya, pada waktu reformasi itu banyak sekali kan muncul media, wartawan-wartawan bermunculan di mana-mana ya, dengan gampangnya untuk membuat satu semangat demokrasi pada waktu itu, sehingga ada keluhan juga di tingkat publik. Di tingkat publik ada keluhan ketika karya jurnalistik itu tidak mencapai standar seperti itu. Akhirnya dibuatlah semacam solusi lah ya untuk bagaimana mencapai satu standarisasi dengan melakukan kompetensi. Jadi standar kompetensi wartawan itu kan ada 3 aspek Bu. Aspek yang pertama itu awareness, kesadaran terhadap ketaatan kode etik jurnalistik dan hukum pers ya. Kemudian knowledge-nya, pengetahuan, dan yang ketiga adalah skill, keterampilan. Jadi ketika seorang yang bertugas di jurnalistik itu memenuhi standar itu dan aspek yang dinilai itu ada berapa item sehingga mereka bisa mencapai, bisa dikatakan standar, memenuhi standar seperti itu. Dan sampai saat ini kalau di lembaga
Dewan Pers itu bentuk lembaga uji namanya. PWI itu salah satu lembaga uji kompetensi wartawan. Oh, ada banyak beberapa lembaga gitu ya. Bisa di perguruan tinggi, bisa juga di organisasi lain juga bisa. Tapi karena PWI ini anggotanya paling banyak, jadi paling banyak juga menggelar uji kompetensi wartawan. Seperti habis disinggung oleh ketua tadi, PWI pusat menggelar UKW yang tidak berbayar, yang gratis. Gratis untuk peserta sebenarnya. Kita yang bayarnya. Ada 8 kelas itu tanggal 26-27 April. Kemudian setelah itu ada fasilitas Dewan Pers juga yang memberikan kepada lembaga uji untuk mengakomodir teman-teman wartawan yang belum uji kompetensi. Itu. Oke, jadi kembali ke Pak Ketua, ini artinya anggota dari PWI Sumsel. Tadi kata Pak Ketua ini diharapkan untuk bisa wajib gitu ya Pak ya? Ya. Wajib untuk uji kompetensi. Banyak nggak Pak sekarang anggotanya yang belum? Kalau menurut saya untuk anggota PWI ini sekarang sudah mencapai 85%. Semuanya sudah kompetensi. Sudah ujian. Ya hanya saja anggota-anggota yang baru yang belum. Karena kalau kita lihat jumlah anggota PWI, anggota biasa aja itu sudah mencapai 500-an. Anggota PWI di sini di Sumsel ya, 500-an, bahkan sekarang ini sudah meningkat hampir 600. Kalau kita lihat apa namanya tuh di database yang ada. Dan kemudian kalau kita cek apa nama tuh seluruh anggota sekarang kan ya, sistematis sekitar termasuk daerah seluruhnya hampir 7 sampai 800. Semuanya rata-rata sudah kompetensi. Oh, se-Sumatera Selatan ini ya. Karena PWI juga menekan seluruh anggota PWI harus kompetensi. Kalaupun tidak, mereka itu akan kembali ke selama-lamanya menjadi anggota muda. Nah, ya. Karena menjadi anggota PWI ini melalui proses ada tahap mentahap baru bisa jadi anggota PWI. Oke, salah satunya kompetensi itu ya Pak? Iya, salah satunya persyaratan uji kompetensi wartawan ini tadi. Setelah lulus UKW baru bisa mereka melakukan peningkatan status mereka dari muda ke biasa. Oh gitu. Ya kalau mereka belum kompetensi, ya selama-lamanya jadi anggota muda. Bahkan difasilitasi juga oleh PWI ya Pak ya, yang bagi yang belum uji kompetensi. Ya sekarang apalagi instruksi dari PWI pusat, kita tuh diberi seperti yang dibilangkan Pak Direktur tadi, bahwa kita tuh gratis sekarang ini. Ya, kalau kita harus membayar, mungkin mereka juga masih pada wanti-wanti. Ini kan pada gratis kok untuk profesi, untuk meningkatkan prestasi mereka. Kok mereka tidak mau kan lucu sekali. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah full. Bahkan untuk di bulan Juni mendatang itu ada kegiatan dari BUMN itu sudah ada mendaftar. Jadi kita tuh ada uji kompetensi menjelang sampai ke Agustus ini ada 4 uji kompetensi itu Pak. Nah, dari PWI yang April ini akan digelar sebanyak 8 kelas. Kemudian dari BUMN itu ada 6 kelas. Dengan pihak SKK Migas juga ada 6 kelas dan dari Dewan Pers ada 6 kelas. Jadi menjelang sampai Agustus ini kita tuh sudah 26 kelas untuk uji kompetensi wartawan. Nah, jadi kesempatan ini maksud saya kawan-kawan, ya harapan saya semuanya harus ikut uji kompetensi wartawan tadi. Sebenarnya artinya apa ya, stakeholder terkait tadi seperti kata Bapak, BUMN pun juga ikut membuka, membantu gitu ya untuk kompetensi ini ya. Artinya aware mereka juga terhadap kompetensi penting gitu ya. Oke Pak Direktur, nah ini gimana syarat ya untuk menjadi dapat kompetensi ini, tahapannya gimana Pak Direktur? Iya, yang pertama kita harus benar-benar wartawan ya. Posisinya. Gimana benar-benar wartawan atau dia nggak benar-benar ya? Iya, bisa jadi bahasanya seperti itu. Mungkin ada juga yang ngaku-ngaku wartawan, ada nggak? Oh, bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Ya karena nyetak kartu pers tuh mudah ya kayaknya, bisa di print ya. Jadi kalau posisinya, kalau kita ngomong profesi wartawan artinya
itu melaksanakan tugas jurnalistik dan dibuktikan dengan ada karyanya. Ada lembaganya juga nggak? Iya, ada karya jurnalistiknya. Mereka kan dibuktikan mengikuti suatu perusahaan media atau perusahaan pers. Kalau syarat administrasinya ada 18 item kan, syarat untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Karena uji kompetensi wartawan itu yang diuji itu adalah proses-proses yang terjadi di room redaksi kan. Artinya apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang yang melaksanakan tugas jurnalistik itu untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Karena outputnya setelah ikut uji kompetensi wartawan itu mereka kan mendapat sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, kemudian dapat kartu UKW namanya. Ya, karena ini merupakan amanah konstitusi, artinya apa yang kita lakukan inilah yang diakui ya, baik dari stakeholder manapun ketika misalnya menerima seorang wartawan, pertanyaannya apakah sudah kompeten atau belum, atau sudah memiliki uji kompetensi wartawan atau belum. Nah, itu syarat yang terkait dengan tugas wartawan. Ada juga yang mencoba untuk menjajal ikut uji kompetensi wartawan, kalau dia bukan wartawan pasti akan tidak mampu kan. Karena dari 10 mata uji itu yang yang harus diikuti harus lulus dan harus memenuhi standar kuantitatif ya, nilainya ada kuantitatif minimal 70 ya. Artinya bisa kalau di bawah itu satu aja yang tidak bisa. 70 apa nih? Nilai satu item mata uji. Item itu. Oke. Misalnya ada 10. Berarti bukan dikali rata-rata, tapi satu mata ujian yang tidak mencapai standar itu dia dikatakan belum kompeten. Oh gitu. Iya. Misalnya di mata uji perencanaan liputan, ternyata yang bersangkutan belum mampu untuk membuat suatu perencanaan liputan, otomatis yang mata uji lainnya juga belum bisa dikatakan standar. Gitu. Berarti istilahnya yang diujikan itu adalah pekerjaan sehari-hari lah ya. Betul. Pengalaman gitu. Artinya harus ada ini nggak Pak? Ada apa ya? Background story-nya yang cukup panjang kah? Harus berapa tahun kah sudah ada di redaksi atau apa gimana? Iya, kalau di tahun di redaksi sebenarnya itu kan untuk ujian ya. Untuk ujian kan bisa saja berkaitan dengan posisi dia melaksanakan tugas jurnalistik ya. Jadi berapa tahun, misalnya setahun, 2 tahun udah bisa ikut. Udah bisa itu ya? Udah bisa ikut uji kompetensi wartawan di tingkat muda. Karena yang baru jadi wartawan juga sebenarnya bisa ikut, cuma itu kan diuji. Ya, ketika dia lulus atau tidak lulus kan tergantung dari kemampuan dia untuk mengikuti ujian itu. Jadi sebenarnya bisa aja ya, tapi ada tahapan tingkatan juga ya. Betul. Pak ya, uji kompetensi. Dia harus ada kelompok muda, media, kemudian utama. Oh, 3 ini ya. 3 kelompok. Jadi misalnya muda itu untuk tingkatan reporter, kemudian media tingkatan redaktur di redaksinya, kemudian utama itu pemret dan pengambil kebijakan di suatu redaksi. Oh, sampai utama itu. Harus lulus semua nih 3-3-nya ini ya. Sebenarnya kalau misalnya bertahap ya kapan ya, muda misalnya dulu. Dari muda ke media itu ada jenjang waktu lagi menunggu. 3 tahun, kemudian dari media ke utama 2 tahun, baru bisa ikut ujian kompetensi. Itu yang diatur. Apalagi sekarang di Dewan Pers sudah memuat untuk 5 platform mata uji, 5 platform untuk kategori wartawan, dari cetak, cyber, kemudian penyiaran radio, penyiaran TV, dan putu. Putu juga khusus ada juga, ada kompetensi juga. Oh, berarti TV juga harus ada kompetensinya juga ya? Iya, betul. Oh, gitu. Oke, baik. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Bapak-bapak, namun kita harus iklan lagi pemirsa. Anda dapat bergabung di 07113111454, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek,
satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Peran pers di Sumatera Selatan masih jadi tema kita siang hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Jadi menjadi hal yang sangat penting ya ketika wartawan itu harus punya kompetensi dan dibuktikan dengan sertifikat dan kartu tadi ya Pak Fir. Harusnya seperti itu. Nah kalau Pak Ketua sendiri ngelihatnya gimana ini Pak? Seperti sebuah fenomena-fenomena yang terjadi banyak sekali wartawan gitu ya yang mengaku wartawan, kemudian juga ya yang profesinya mungkin sesungguhnya bukan wartawan tetapi juga kayaknya menarik sih sebenarnya. Memang menjadi profesi wartawan itu menarik ya Pak Firdaus ya. Keren loh, senang loh gitu bisa menjadi salah satu pilar demokrasi loh gitu. Gimana kalau Pak Ketua ini menyikapinya, melihatnya ini? Ya sebenarnya itu juga disikapi oleh berbagai pihak instansi. Betul sih. Karena kenapa zaman sekarang ini banyak sekali mengakui wartawan. Apalagi sekarang banyak sekali bertumbuhan organisasi profesi dan kemudian bertumbuhan media bermunculan. Baik itu media online maupun media cetak dan banyak sekali. Dengan kebebasan pers ini terjadi sekarang, jadi banyak sekali tumbuh organisasi profesi atau wartawan yang bermunculan. Ya, kalau kita menyikapi dalam hal itu, sebenarnya PWI ini tidak bisa banyak berkomentar di dalam hal itu. Ya, karena PWI ini hanya sebatas mengurus, ya, mengkoordinir ya, anggota PWI. Tapi makanya kita melakukan penerapan kepada seluruh anggota di saat melakukan peliputan ya, itu harus mengeluarkan etikat dan memperkenalkan diri. Ya, bisa sehingga kartu PWI juga kalau bisa dijelaskan kepada narasumber saat dia wawancara tersebut. Nah, tapi kami meyakinkan seluruh anggota PWI ya khususnya di Sumsel, mereka dalam menjalankan tugas dia sesuai dengan kaedah-kaedah sebagai wartawan, sesuai dengan kode etik jurnalis dan menjaga marwah nama PWI. Tapi kalau yang lain susah juga, pernah juga pertanyaan daripada pihak aparat. Nah, saya ini Pak Kur, bagaimana sih katanya wartawan ini katanya tadi wartawan dan kemudian sekarang mereka LSM, ya kan? LSM mengaku wartawan, sehingga mereka itu bisa memberitakan dirinya sendiri, ya kan? Kan lucu, dia berbicara malah sebagai wartawan, sementara di kode etiknya mengatakan bahwa tulisan itu media dia sendiri. Nah, dia mengatakan pertanyaan daripada aparat tersebut, apabila bisa Pak katanya wartawan itu menjadi anggota LSM tergabung. Nah, terus Pak, sampai sejauh ini
pasalnya belum ada melarang. Nah, jadi dengan ini tadi kembali ke zaman reformasi ya, zaman reformasi kebebasan pers ini tadi, dengan kebebasan pers ini yang perlu kita wanti-wanti kan jangan kebablasan. Nah, kita mengharapkan kawan-kawan ya yang benar-benar menjalankan tugas sebagai jurnalis harus profesional dalam menjalankan tugas. Jangan pers ini dijadikan alat. Ini pers ini menjadikan alat ya, saya ini wartawan. Kalau jalan saya ini wartawan. Kan jangan semata-mata menjadikan alat. Pers ini profesi. Kembali kita kepada dasar, pers ini profesi. Profesi dan berisiko. Nah, ini bukan pekerjaan sebagai pers ini. Betul. Nah, karena pers ini ya profesi yang sangat mulia. Jadi jangan kita tuh menganggap pers ini sembarang. Karena kenapa demikian? Pers ini dimanapun dia berada, pers itu kan setara. Setara dengan saya di mana saja berada. Di saat pers itu berdiri dengan seorang pengemis, pers itu tidak lebih tinggi sih dari pengemis. Iya, setara. Namun seketika pers itu berdiri dengan presiden, pers itu tidak lebih rendah daripada seorang presiden. Jadi dia dimanapun tempat pers itu berada, dia akan setara. Jadi profesi ini maksudnya tidak sembarangan mengakui seorang wartawan. Jadi ya harapan saya kawan-kawan yang ingin menjadi seorang pers, bekerjalah, berbuatlah secara profesional dalam menjalankan tugas. Oke, baik Pak Direktur. Pak Firdaus sendiri melihat gimana nih fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini ya, kayak menjadi sebuah profesi dari menjadi wartawan ini benar-benar seperti di atas angin lah ya, dalam tanda kutip untuk beberapa oknum-oknum gitu yang menyalahgunakannya ini. Ya, saya pernah membuat kajian lah seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan tulisan ya. Bagaimana kondisi di Indonesia secara keseluruhan bahwa kita memang dari hulunya tidak dipersiapkan. Dari hulunya orang untuk menjalankan profesi wartawan itu bukan hal yang disiapkan dari hulu, dari perguruan tinggi atau dari karena lihat aja jadi wartawan di Indonesia itu ada insinyur, ada seluruh jurusan lah ya pokoknya. Ada SAG, ada sarjana, ya seluruh jurusan. Artinya multidisiplin ilmu orang bisa masuk menjadi wartawan. Dan kondisi itu berbeda mungkin dengan kondisional di negara-negara lain ya. Saya berkomunikasi misalnya di Amerika, mereka itu mempersiapkan untuk menjadi jurnalis, jadi wartawan itu memang dipersiapkan dari hulu. Di negara-negara Eropa misalnya, mereka bagaimana di tingkat perguruan tinggi itu sudah dipersiapkan benar bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan media untuk menjadi wartawan. Jadi profesi wartawan itu memang by order dari dipersiapkan, memang di-prepare. Kalau kita kan enggak. Jadi orang mau jadi profesi wartawan, oke. Tapi ketika sudah masuk jadi wartawan baru kita membenahi. Membenahi ketika misalnya standarnya kurang atau kemampuannya kurang, itu yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi. Misalnya tahu-tahu udah jadi wartawan. Nah, itulah tugas ketika kita sudah di hilirnya. Jadi ruwetnya masalahnya itu muncul saat kita membenahi bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas itu. Dan apa yang terjadi misalnya kita sebagai organisasi profesi PWI memiliki tanggung jawab kecil lah untuk membenahi apa yang menjadi ruang tanggung jawab kita seperti itu. Dan nah itu kondisi fakta fenomena yang terjadi. Dan apakah kita akan bisa membalikkan fakta itu, sejarah itu misalnya kan? Dengan cepat gitu ya, instan gitu ya tiba-tiba. Kapan misalnya? Apakah kita akan mulai dari titik nol lagi untuk membenahi satu kondisi yang sudah sangat membudaya ya, mentradisi. Dan apa yang dilakukan, kalau menurut saya, bagaimana secara minimal apa yang bisa kita lakukan untuk membenahi walaupun tingkatannya belum standar 100% misalnya. Bisa mencapai 70, 80 atau berapa. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam konteks ini kan. Karena kalau kita masuk kepada ruang sejarah pers di Indonesia itu kan luar biasa panjang. Misalnya PWI aja lahir tahun 46. Lahir 46 PWI itu merupakan satu proses yang boleh saya katakan bahwa
tidak lepas dari kondisi bagaimana perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Jadi artinya perjalanan panjang ini merupakan satu rentetan suatu peristiwa historis yang memang ketika ada masalah saat ini, tantangan misalnya dari sisi revolusi industri, kemudian tantangan ketika dunia digital yang luar biasa berkembang, kemudian dunia media sosial, itu merupakan tumpuan-tumpuan yang menimpa PES, yang sebenarnya memang sudah ada masalah baru lagi. Lebih besar lagi tantangannya ya. Betul. Satu sisi kita secara internal bagaimana meningkatkan kualitas teman-teman profesi wartawan ini, satu sisi dari eksternal juga muncul persoalan global yang sangat berdampak pada PES di Indonesia saat itu. Jadi masalahnya tuh tambah ini ya, udah mulai ini nambah masalah baru gitu ya. Betul. Luar biasa. Ya, artinya dari masalah itulah kita akan bisa mencari solusi-solusi. Betul. Salah satunya ya inilah dengan uji kompetensi ini ya. Jadi kalaupun ada misalnya keluhan dari masyarakat, dari publik, seperti dikatakan ketua tadi, ada aparat, kok bisa ya orang tiba-tiba udah jadi wartawan? Karena memang secara regulasi kita memungkinkan, makanya dibikin uji kompetensi yang disepakati oleh komunitas PES itu sebenarnya untuk memfilterisasi ketika orang masuk ke satu garis, masuk ke posisi sebagai wartawan atau bukan, karena dia akan terseleksi sendiri kalau dia memang niat dan tujuannya beda kan. Benar-benar niat dan tujuan beda ya. Karena kalau kita kembali kepada posisi niat, tujuan, apa itu yang menjadi fungsi PES itu sendiri gitu. Nah menarik sih, ini jangan sampai merusak citra insan ya Pak ya, jangan sampai merusak citra insan yang sudah baik sebenarnya, profesi ini sangat mulia dan salah satu pilar demokrasi, tapi dirusak oleh oknum-oknum tertentu tuh itu sangat disayangkan sekali, dan salah satu solusinya adalah ya dengan adanya uji kompetensi ini. Nah sekarang kita mau ngomongin pemilihan nih, kita mau ngomongin politik nih, peran pers ini. Nah Pak Ketua nih, kemarin kita sudah di tanggal 14 Februari sudah pesta demokrasi. Tapi ini akan berlanjut nanti juga kan, akan ada pilkada nih. Gimana nih dari PWI Sumsel sendiri nih Pak mempersiapkan nih rekan-rekan teman-teman jurnalis nih gimana nih Pak? Kalau kita dari PWI yang jelas kita tuh menghimbau, terutama kita menghimbau dulu kepada rekan-rekan anggota PWI harus menjaga netralitas dalam menyikapi pilkada. Nah, kalau kita kembali ke dasar, bahwasannya PES itu memang sangat penting dalam menyajikan informasi atau berita, guna mengikuti perjalanan daripada pilkada. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa PES itu tadi merupakan pilar keempat daripada demokrasi. Nah, sementara pemilu dan pilkada ini merupakan rangkaian daripada demokrasi tersebut. Betul. Nah, jadi PES itu harus harus terpanggil dan mempunyai tanggung jawab, karena kenapa di zaman revolusi, kita kembali ke zaman perjuangan, PES ini merupakan salah satu alat perjuangan. Nah, namun di order baru PES ini sepertinya saya tidak begitu difungsikan. Nah, seketika zaman reformasi, seperti yang disampaikan Pak Firdaus tadi, baru lahirlah Undang-Undang Pokok PES nomor 40 tahun 1999 tentang kemerdekaan PES yang kita rasakan sekarang. Jadi sangat penting sekali kalau saya mengharapkan seluruh anggota PWI harus menjaga netralitas sebagaimana karya jurnalis yang menurut saya punya bermutu. Nah, karena dengan karya jurnalis yang bermutu, maka perjalanan demokrasi itu akan semakin kuat. Betul. Nah, untuk mencapai ke wartawan yang bermutu itu tadi perlu kompetensi. Nah, kalau mereka tidak profesional untuk menjadi
wartawan yang profesional dan menjalankan tugasnya, bagaimana dia mau kita anggap dia mau profesional yang menjalankan tugas kalau dia tidak kompetensi. Ya. Karena banyak sekali hal-hal sekarang sih yang harus jadi tanggung jawab sebagai kami pengurus PBI. Betul. Oke, baik. Pak Firdaus sendiri melihat bagaimana nih sejauh ini ya peran pers di Sumatera Selatan sendiri khususnya dalam mendukung perpolitikan di Sumsel, nanti dijawab. Kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami akan mengundang ada di 0711311454, tetaplah bersama kami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Perintah Allah ini bukanlah halangan untuk bekerja, namun tantangan untuk meningkatkan nilai ibadah. Perisai bagi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan sekalipun hanya berucap. Berdoalah selalu untuk kebaikan, karena Allah mendengarkan doa orang-orang yang sedang berpuasa. Puasa membuat kita memahami arti rasa bersyukur atas rezeki dari pekerjaan yang kita lakukan. Rasa syukur senantiasa kita wujudkan pada produktivitas dalam bekerja. Mari buka hati dan perbanyak amalan untuk meraih ridho ilahi. Kami keluarga besar TVRI Sumatera Selatan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Peran pers di Sumatera Selatan dapat Anda partisipasikan di sini di 0711311454. Saya akan nyambung ke Pak Firdaus tadi, Pak Direktur. Bagaimana Bapak melihat ini sepanjang sejarahnya sih ya, bagaimana ya insan pers di Sumsel ini terhadap politik ini? Iya, jadi begini, kan kalau kita bicara politik kan demokrasi ya, satu proses demokrasi, ada berapa variabel kalau kita bicara demokrasi, yaitu yang pertama berkaitan dengan adanya azas keterbukaan dan aspek bahwa orang itu bisa menyampaikan pendapat kan. Nah, terkait dengan ini bahwa salah satu di aspek lainnya adalah elektoral. Elektoral ini yaitu pelaksanaan pemilu. Pemilu di dalamnya ada pemilihan kepala daerah, pilkada. Saya selalu menekankan juga kepada teman-teman yang bertugas di lapangan, wartawan maupun media secara umum ya, secara keseluruhan, perusahaan media, bahwa sebenarnya tugas kita itu bukan di proses demokrasi saja. Semuanya yang menjadi persoalan daerah, persoalan lokal, persoalan bangsa itu bukan tugas kita sebagai wartawan untuk mengkritisi sesuai dengan fungsi kita. Salah satunya adalah sebagai kontrol sosial. Artinya ketika melaksanakan fungsi kontrol itulah yang kita lakukan. Kan kalau kita bicara kontrol kan ada sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi idealnya misalnya. Dalam faktanya ya, antara kondisi ideal sama faktanya bagaimana. Sehingga itulah yang menjadi tugas kita untuk mengkritik ketika itu terjadi demikian. Sama halnya ketika saat ini misalnya proses pilpres ya,
Sampai sekarang kan masih di MK. Oh. Dan peran media itu sangat luar biasa saya pikir menyampaikan apa yang terjadi saat ini. Tapi soal yang menang, soal yang kalah itu kan soal lain kan. Soal di politik ada yang diduga ada kecurangan, ada hal-hal lain itu sudah ranahnya udah beda. Ada lembaga penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada KPU, kemudian ada lembaga-lembaga yang terkait dengan aparat penegak hukumnya. Tugas kita wartawan itu adalah menyampaikan apa yang terjadi dan jangan sampai juga kita memprovokasi misalnya terkait dengan pemberitaan itu. Bagaimana berita itu mengedukasi berkaitan dengan misalnya ketika pada publik itu meningkatkan partisipasi publik untuk ikut dalam satu proses elektoral misalnya. Meningkatkan peran berkaitan dengan partisipasi pemilih misalnya. Kalau selama ini menjadi persoalan misalnya masyarakat atau publik tidak mau untuk melakukan tugas atau fungsinya untuk berperan berkaitan dengan tahap-tahapan proses pemilu, sekarang kita bagaimana mendorong. Jangan sampai juga media juga membuat satu kontraproduktif misalnya, nggak benar juga gitu kan. Kamu jangan dong memilih pada hari H tanggal 14. Itu tidak tepat sesuai dengan fungsinya. Jadi terkait dengan pilkada ini kan luar biasa. Begitu habis pilpres ini saat langsung ini kan nyambung, ya? langsung muncul kan orang yang bermunculan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ya. Ada berapa daerah Pak kita pilkada termasuk di gubernur ya Sumatera Selatan. Saat ini orang sudah mulai, sudah ada tim, ada yang sudah menyatakan masuk untuk calon. Nah, bagaimana posisi media? Sebenarnya kita tidak boleh untuk menjadi tim sukses ya. Tim sukses itu harus kaitan dengan profesi wartawan itu akan terjadi konflik of interest ketika dia masuk sebagai tim sukses ya. Tim sukses itu dalam kaitan ada tim yang satu kelompok untuk menjadi kepala daerah seperti itu. Posisi kita tetap seperti kata tadi netral. Netral itu dalam posisi kita melaksanakan tugas jurnalistik. Itu dibuktikan dengan karya-karya jurnalistik yang dihasilkan berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Tapi komitmen kita untuk PWI itu kan Persatuan Wartawan Indonesia, ada Indonesianya. Jadi Indonesia itu menjadi komitmen kita kebangsaan. Jangan sampai bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman wartawan media itu membuat bangsa ini hancur misalnya. Ya, justru membuat bangsa ini tidak punya karakter building lagi. Jadi kita menegakkan bagaimana proses dari pemberitaan itu ketika kelompok-kelompok masyarakat ini terjadi perpecahan misalnya ya, terjadi konflik misalnya, justru pers itu harus menengahi, bukan menjadi bagian dari konflik itu. Iya. Jadi posisi kita memang ketika sudah masuk pada perperangan misalnya, posisi kita bagaimana memunculkan nilai-nilai, memberikan nilai-nilai semangat untuk kebangsaan itu tadi. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Karena yang jadi korban pasti masyarakat. Betul. Misalnya konflik satu kelompok masyarakat lain. Pasti yang kalah juga masyarakat. Yang kalah. Berarti masyarakat juga yang jadi korban kan seperti itu. Kita tidak mau pers itu. Pers itu memiliki tanggung jawab yang besar seperti itu. Oke, baik. Pak Ketua, ini pesan-pesan sih karena kita ada di segmen terakhir, pesan-pesan untuk rekan-rekan teman-teman wartawan gitu yang kedepannya akan terus melakukan peliputan, khususnya nanti juga akan ada pesta demokrasi lagi. Ini Pak, ini bagaimana nih Pak? Ya, kalau kesan-pesan terutama pertama teman-teman yang bertugas di lapangan harus dapat menjaga netralitas dalam bukan hanya menyikapi masalah pilkada. Netralitas berarti dapat memberikan karya jurnalisnya yang lebih baik, dan wartawan itu dalam melaksanakan tugas dia juga harus memberikan ruang kepada pihak-pihak lain atau termasuk menyikapi pilkada. Jadi harus bisa memberi ruang sesuai pasal 1 Kode Etik Jurnalis, memberi ruang kepada pihak atau paslon lain. Tidak boleh ada campur tangan atau paksaan atau intervensi, termasuk dari tempat medianya bekerja. Itu tidak boleh. Nah, jadi harapan saya kawan-kawan dapat menjaga netralitas, silakan tulis sesuai dengan fakta yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Ketua. Ini mudah-mudahan kita berharap semuanya kita bisa berkolaborasi, seluruh insan pers di Sumatera Selatan bisa terus berkolaborasi
kemudian juga mensukseskan pemilihan serentak nanti bersama-sama. Oke, terima kasih juga Pak Direktur, mudah-mudahan kompetensi kita terus berjalan lancar gitu ya, mudah-mudahan teman-teman juga semakin sadar akan pentingnya kompetensi ini ya teman-teman insan-insan pers. Sehat semua Bapak-Bapak, terima kasih. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Suara Sriwijaya. Kita berharap dengan salah satu insan pers kita ini adalah salah satu pilar demokrasi juga untuk bisa sama-sama mengawal demokrasi khususnya nanti pada saat pemilihan kepala daerah serentak nantinya. Terima kasih, saya Nadina Syah pamit, sampai jumpa.